Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Dewasa Bintang Sakti. Ini bersama adik tingkat saya. Saya Taruna Madya Maulana Farizal Akbar sebagai adik asuh dari Kakak Bintang Rencana Sakti. Oh, oke. Kali Gimana? ini gimana? Bahas apa? Bahas Kita hari ini mau membahas apa, Kak? Wah. Oke, kita hari ini mau membahas mengenai KAIS atau kereta inspeksi. Cerita inspeksi. Pertama-tama aku mau bertanya dulu sama dia. Iya, Kak. Kamu tahu nggak kereta inspeksi itu apa? Oh, setahu saya ya, Kak, kereta inspeksi itu kayak buat kereta latih taruna, Kak, kalau di kampus kita ini. Itu aja sih, Kak. Itu aja. Iya. Kalau kamu tahu nggak, kereta inspeksi itu tuh nggak hanya ada di sini di PPI Madiun. Oh, jadi gitu loh. Terus adanya di mana? Ya di luar, Oh. di lintas luar, untuk lintas raya. Oh, itu fungsinya buat apa, Kak, kalau di luar, Kak? Kalau di luar, bentar. Kalau di dalam, udah tahu kan? Di dalam kampus fungsinya untuk apa? Kereta latih. Kereta latih. Kalau di luar itu fungsinya biasanya untuk menginspeksi keadaan jalur, apakah jalur tersebut itu aman, ada gangguan atau tidak. Intinya untuk mengamankan jalur tersebut guna operasi kereta api. Oh, gitu tuh, Kak, fungsinya. Kak. Berarti sangat beda ya antara kereta inspeksi di luar sama di dalam kampus ya? Kalau di kampus sebenarnya untuk menginspeksi lintas yang ada di kereta latih kampus tuh juga bisa sebenarnya. Tapi kebanyakan untuk di kampus tuh biasanya hanya untuk praktek dan untuk pelatihan. Oh, gitu ya. Oh iya, kalau yang kereta inspeksi di kampus kita itu masih bisa berjalan atau tidak ya, Kak? Oh, masih. Tapi untuk saat ini kemarin saya ke sana itu keretanya masih dalam masa perbaikan karena ada suatu hal nggak bisa nyala. Oh, gitu. Oh, kereta inspeksi. Oh, gitu, Kak. Nah, gini kita kan tadi kan masih bisa kan, Kak? Nah, bagaimana sih, Kak, cara untuk menyalakan kereta inspeksi itu? Walah, kamu ingin tahu? Ya, ingin tahu, Kak. Untuk menyalakan KAIS, yang pertama itu kita lihat dulu di power command, Ya. terus tombolnya itu ditekan. Kemudian tekan tombol lingkaran itu, lalu tekan tombol yang ada di atasnya itu, di atas tombol tuh ada tanda telapak tangan tuh juga Ya. ditekan. Oh, gitu. Terus tekan sebelahnya, kemudian lihat tekanan baterai itu udah aman atau belum sebesar 12,8 volt. Oh, Kemudian dilihat temperaturnya udah aman atau belum, 51 derajat. Tapi sebenarnya sebelum menyalakan KAIS itu harus dicek semua komponen-komponen yang ada di KAIS, baik di luar, di depan, samping, kanan, atas, underframe, itu semua harus aman. Berarti keseluruhan dicek Dicek keseluruhan. Oh, gitu, Seperti kaca-kaca, pintu-pintu, Iya. mesin-mesin itu, bahan bakar, itu ada abnormal atau tidak, underframe, itu block rim, itu kalau di depan lampu-lampu, wiper dan lain-lain. Oh, iya. Untuk lanjutnya, bila semua itu komponen semua itu sudah aman, kita lanjut untuk masuk ke dalam kabin, di meja pelayanan. Seperti yang tadi, yang pertama dilakukan adalah menekan tombol yang tadi. Untuk selanjutnya, untuk mengaktifkannya lagi, klik tombol, kan situ di power command ada tombol dari kiri ke kanan, ada banyak. Nah, itu 2 tombol dari kiri dipencet 2 kali, lalu diklik sebelahnya lagi, dan setelah itu dipencet, engine akan menyala. Setelah engine menyala, beri waktu sekitar 1 menit untuk warming up. Berarti seperti itu ya, Kak, cara menyalakan Ya, ini KAIS-nya. engine sudah menyala dan udah warming up. Selanjutnya kita menyalakan saklar-saklar yang ada di panel kontrol. Panel kontrol itu ada di kabin yang di belakang, di bawah di kotak itu dibuka. Panel kontrol itu untuk menyalakan lampu, AC dan lain-lain dibuka dulu, baru saklarnya dihidupkan dari kiri ke kanan satu-satu. Tak. Selanjutnya Berarti dipastikan harus bunyi tek semua. itu berarti sudah menyala. Selanjutnya lihat tekanan-tekanan udara yang ada di KAIS tersebut di BP NMR gauge. Di situ terlihat
MR-nya harus 9, tapi untuk di KS ini nilainya 9,5, agak tinggi, tapi harusnya 9. Dan untuk tekanan BP-nya 3,5. Dan untuk bahan bakarnya itu karena tadi sudah dicek sudah ada full, maka di situ di lingkaran itu ada F. Oh, yang artinya full itu. Full. Oh iya. Selanjutnya, bila sudah dicek semua, kita melakukan pengujian pengereman statis. Maksudnya apa itu Kak, yang statis? Untuk mengecek pengereman apakah berfungsi atau tidak. Gitu. Yang pertama dilakukan yaitu masukkan master key di posisi on dan lihat di itu indikatornya, cylinder brake-nya turun, BP naik ke 5,8. Itu gagang throttle-nya itu ditarik ke sini, ke mundur belakang. Itu artinya pengereman B1 sampai B6. Kemudian selanjutnya arahkan gagang reverse. Lah, untuk gagang reverse itu fungsinya untuk mengarahkan maju mundurnya KS tersebut. Itu diarahkan ke forward, artinya maju. Jadi di situ ada berapa itu Kak, kayak gagangnya itu? Cuma ada satu atau dua? Untuk di KS. Di KS itu ada dua. Di sini ini throttle, ini gagang reverse untuk maju mundur. Lah ini throttle ini maju power 1 sampai 4. Itu untuk power. Nah itu mundur B1 sampai B6, B7, B1 sampai B6 itu pengereman. Nah, B7 itu emergency brake atau rem darurat. Rem darurat. Nah, untuk mengecek tadi pengereman statis itu harus di forward dulu, baru ditarik ke belakang. Dan lihat di indikator-indikatornya apakah berpengaruh. Kalau berpengaruh itu pengeremannya berfungsi. Tapi sebenarnya itu harus sebelum itu stop block yang ada di roda-roda itu harus dilepas dulu agar bisa berjalan. Tahu stop block nggak? Apa itu Kak, stop block? Stop block adalah alat untuk pengamanan. Atau itu kayak semacam dongkrak? Iya, enggak. Atau ganjel? Sepasang ganjel. Ganjel. Kemudian bila sudah dicopot, itu ada saklar untuk DS2. DS2 diangkat, di-on-kan untuk menghubungkan ke motor traksi. Motor traksi. Itu motor traksi buat apa Kak? Motor traksi itu untuk menggerakkan roda. Gitu. Berarti begitu cara menyalakan dari KS-nya. Berarti harus sesuai protap atau SOP ini? Iya, harus sesuai protap. Berarti harus dicek semua juga, kayak bahan bakar, komponen-komponennya juga. Gitu. Kayak kalau kan udah tadi menyalakan Kak. Nah sekarang saya juga mau tanya, gimana sih cara menjalankan dari kereta KS tersebut Kak? Kan dari Kak Bintang kan mungkin udah pernah praktek atau belum Kak? Kemarin udah sih. Nah itu bagaimana cara menjalankannya Kak? Untuk menjalankannya sih, bentar. Oke, untuk menjalankan itu arahkan switch key-nya ke on dulu. Itu tadinya kalau switch key ke on, itu meja pelayanan tersebut bisa digunakan. Kan KAIS ada 2 meja pelayanan, depan dan belakang. Kini menggunakan meja pelayanan depan. Selanjutnya arahkan reverse forward atau gagang reverse ke arah forward maju. Itu untuk maju. Dan lihat dulu di voltmeter DC itu harus 24 volt. Harus 24 volt. Dan cylinder pressure release dan tekanan BP harus 5 bar dan MR 8 bar. Terus sekarang kita melangkah ke maju. Maju perlahan. Arahkan throttle ke power 1. Terus selanjutnya, ini di throttle ini ada tombol namanya Deadman device. Itu buat apa Kak itu Kak? Tombol ini untuk pengamanan. Buat masinisnya atau buat siapa? Buat masinisnya itu untuk mengetahui apakah masinis tersebut masih bekerja atau tidak. Tombol itu harus ditekan 50 detik sekali, ditekan 4 detik lalu lepaskan. 4 detik lepaskan. Kalau tidak ditekan kenapa Kak? Kalau tidak ditekan buzzer akan bunyi. Jika buzzer bunyi terus, maka emergency brake akan berfungsi dan kereta itu akan otomatis berhenti.
berhenti secara mendadak berarti. Oh gitu. Selanjutnya jika ingin menambah kecepatan, tambahkan power. Terus dan kan di sini ada di lintasan PP ini ada perlintasan ya, batas bidang. Iya. Jangan lupa untuk membunyikan 935 atau horn atau suling. Oh gitu. Itu wajib nggak berarti? Wajib. Oh. Kan nggak tahu ada yang lewat atau tidak, Iya. jadi harus membunyikan suling lah. Udah? Oh seperti itu tuh Kak, cara menjalankan. Termasuknya kalau menjalankan KAIS itu mudah atau susah Kak? Kalau dari pengalamannya Kak Bintang? Menurut saya sih susah-susah gampang sih. Susah gampang. Nah, Kak, itu kan kalau menjalankan kan berarti kan ada batas kecepatan ya Kak? Ya, ada Itu batas kecepatan. berapa Kak kalau batas kecepatannya di kampus ini? Kalau di kampus ini kelihatannya hanya 15 kalau nggak salah. 15. Karena lengkungnya tajam sekali nih. Oh. Lengkungnya di sini. Terus Kak, aku mau tanya juga, itu kan kalau berhenti kan di stasiunnya kampus kita kan, itu apakah harus berhentinya pas atau harus lebih atau gimana Kak itu Kak prosedurnya? Nah, Gimana? itu tantangan menjadi masinis tuh itu. Kita harus bisa memberhentikan masinis tuh pas di emplasemennya. Gitu. Itu main feeling itu harus berpengalaman, makanya harus apa? Masinis itu harus berpengalaman, dan masinis itu untuk dapat menjalankan mengoperasikan kereta, Ya. yang pertama itu harus memahami terkait perundang-undangan perkeretaapian, dasar operasi, persinyalan, komunikasi dengan BPA dan lain-lain. Semuanya harus mengerti baru dapat menjalankan lokomotif. Oh, gitu. Terus Kak, kan tadi kan udah cara menyalakan ya Kak, terus udah cara menjalankan juga. Nah kan kalau setelah itu kan saya juga mau tanya, udah dipakai, nah itu gimana sih cara mematikannya Kak? Kan mesti kan kalau ada menyalakan itu kita juga bisa mematikan juga. Itu gimana Kak cara mematikannya? Wah, mematikan KAIS. Iya. Apakah cuma kayak motor kan atau mobil kan cuma langsung di kuncinya langsung di off kan aja, atau mungkin beda dengan KAIS ini? Gimana Kak itu Kak? Untuk KAIS, kalau mau mematikan, kan tadi kereta sudah berhenti ya? Ya, berhenti. Jika sudah kereta berhenti, yang pertama itu kita matikan dulu perangkat elektronik melalui panel kontrol. Kan tadi dari kiri ke kanan, Ya. sekarang kanan ke kiri. Harus satu-satu tak 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 tak. Kemudian GS2 itu yang nyambung ke motor taksi tadi, motor Ya. taksi 2 yang di depan dia dimatikan dulu. Ditarik, di off kan. Di off kan, oh iya. Kemudian untuk mematikan engine dengan menekan tombol bundar ya, tombol bundar di kotak itu ada bundar di power command. Itu Oh, nanti kenapa akan itu, Kak? untuk mematikan ini. Oh guys. mematikan, oh iya. Kemudian tuh di power command itu di atasnya ada tombol merah dulu. Tombol merah itu diklik juga. Diklik juga. Setelah itu jika semua sudah mati, kita pasang kembali stop block pada masing-masing roda yang ada di KAIS. Oh yang tadi buat untuk pengamangan. Oke. Kemudian setelah dipasang, amankan semua perangkat yang ada di atas, cek kembali apakah ada yang abnormal atau tidak, Iya. jendela-jendela, pintu dan lain-lain. Terus lakukan inspeksi ulang kembali semuanya, atas, bawah, samping, kiri, kanan, depan, underframe, Iya. dan mesin-mesin itu dicek, radiator dan lain-lain apakah ada yang abnormal atau gangguan atau tidak. Dan biasanya jika sudah digunakan ini akan bahan bakarnya akan diisi full kembali seperti semula. Setelah posisi aman, semua aman, maka sudah dapat Ditinggalkan. Begitu toh Kak caranya mematikan. Berarti dari pengalaman Kak Bintang banyak ya Kak, bagaimana cara menyalakan, menjalankan KAIS, terus sama mematikan. Ya seperti itulah. Lumayan lah buat tambahan ilmu saya buat besok. Iya. Mungkin kan ada pembelajaran yang Ada praktek-praktek KAIS, kamu. ya kan bisa buat bekal lah buat saya. Makasih juga ya Kak atas ilmunya. Ya, tadi kita membahas panjang lebar mengenai apa itu kereta inspeksi dan mengoperasikannya. Ini adik tinggal saya sudah mendapatkan beberapa materinya, dan apakah bisa bermanfaat, Min?
Ya bermanfaat sekali ini kak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.